kan ada lagu naro duhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, itu ketomana. Lo apa jeng sekali? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah seorang perempuan itu 1, 2, 3 atau 4. Allah memberi batas 4. Nabi Muhammad istrinya 11. Sampean bilang saya ikut Nabi Muhammad, abinya 10. Mpian tak sabini 10 karena Nabi Allah ibati simpak. Berarti mpian cuma norok Allah tapi tak atorok. Sampean cuma atorok Nabi Muhammad tapi tak atorok Gusti. Jelas. Makin sini kempian pangucap macam banyak angrajin. Macam banyak. Saya sampaikan. Yang pertama, tradisi orang kafir jahiliyah itu dulu itu menikah sebelum Islam datang. Orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah itu ada yang punya istri 100, ada yang punya istri dalam Islam. Oleh yang laki nikah abini 4. Jadi umpama laki nambian terobini ya boleh. Nah ada iya dia. Berarti tak manti pengajian dia. Lama dia apa buru ayat coba anja. Lagat dia yang bini dia mau urusan nggak dia lo bisa. Kuna mau tanya, ibu-ibu menikah lagi itu diperbolehkan dalam Islam. Setuju apa tidak? Nyampit. Setuju. Sepenting benitang laki. Reken laki na orang ropa kemet lagi nanti biar rojak digulih. Kalau bahas poligami sampean lagunya aku tak mau jikalau aku dimadu, pulangkan saja ke rumah orang tuaku, baru saja kau berada sudah mau kawin lagi. Mon kan poligami ya laguna aning mun tempo na ketibi empian janda bak laguna antara supena ate lakena orang sepekere. Jadi impian kalau keng lakin tak itu ki yang pungi orang keng impian ngampung ngaka orang daya. Tepat garing apa dina aja. Nah, masuk paiko. Saya kira grup nampian ria. Mangga namun impian tanda lagi nabi ni boleh tak langkong ki. Wahai ibu-ibu janda, mun laki na tatangga na aja telepon kabala, mohon maaf mas, sampean sudah punya istri, sampean sudah punya anak, mohon tidak untuk menghubungi saya. Iya lek kok makian di bini kok cek libur kakake pokong acelak sampai akacah malah udung ilum peteh mun melak padang imata king mun medem bedek yate. Jawab bimbian sapora masgi melekengan ke pasar lempong pamule na lebet tetian tak nyaman andik laki ngampong pun arena atik gentean pepe kalompang bibir jeruk saloni mun laki na tak cakang cek gelem keloni. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh iya. Oh kongkor lah minta mun saya baba aja pakun. Pong tempo na temu mangken. Pong tempo na bangki sambian kula ngerti gila video juambian bene keng anu keng penasaran. Nah deke bae ke boleri ya lek ni kene ore. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada 3 perintah di dalam Al-Quran. 3 perintah ini bergandengan sehingga 3 ini menjadi 6 karena bergandengan dua-dua. Ada 3 perintah di dalam Al-Quran yang 3 perintah ini bergandengan, yang kata ulama ahli tafsir tidak akan diterima orang yang hanya melaksanakan satu perintah tanpa melaksanakan perintah gandengannya. Bada telok perintah Al-Quran, telok nikah gandeng,
secai pun ulama mun cuma kalau kau situng tak terima bi Allah jadi kau tu kalau kau kan dua mun terima situng tak ada faedah nah mun terima ding situng tak terima dua nikah kau tu kalau kau kapi sehingga saya rasa ngalako telok nikah harus dua kalau cuma satu tidak diterima oleh Allah. Jelas? Satu, Allah memerintahkan dalam Al-Quran ati Allah wa ati ar-rasul, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Ini bergandengan jadi dua. Kata ulama tafsir, tidak diterima orang yang ikut Allah tapi tidak ikut Rasul, atau sebaliknya orang yang ikut Rasul tapi tidak ikut Allah, sehingga kedua-duanya harus sama-sama diikuti secara bergandengan. Kalau cuma ikut satu saja maka tidak diterima dan tidak sah. Jelas? Paham? Jadi pada telok saya nomor situng ati Allah wa ati ar-rasul, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Siapa yang ikut Allah dia harus ikut Nabi Muhammad, siapa yang ikut Nabi Muhammad dia harus ikut Allah. Cuma ambil satu saja tidak akan diterima ibadahnya, tidak akan diterima taatnya. Contoh sini kah? Mari saya contohkan. Ada orang yang ikut Allah tapi tidak ikut Rasul, ini tidak diterima. Contohnya Allah dawuh dalam Al-Quran aqimis salata lidulukis syamsi, aqimis salata, kerjakanlah solat, lidulukis syamsi, waktu matahari terbit, ila wasakil lail, dan juga pada saat matahari tenggelam. Perintah ini cuma menyebut dua solat, solat pagi dan solat sore. Allah hanya memerintahkan di dalam solat ayat ini, laksanakanlah solat pagi dan laksanakanlah solat sore. Sampian kalau ikut ayat ini berarti cuma solat subuh sama solat maghrib. Ini tidak sah karena Rasul mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana solat. Gerak-geriknya harus persis, waktunya harus sama dengan Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad solat itu sehari semalam bukan cuma 2 kali tapi 5 kali. Nah, jadi dan mun noro Allah noro ayat gila pah iarte ekol bungkol maka sampean tak sah. Karena saya lebih oning ngerti ayat ini ke Nabi Muhammad karena beliau menerima wahyu secara langsung. Makanya kalau ingin memahami Al-Quran jangan langsung melihat Al-Qurannya, kita tidak mampu. Coba kita lihat bagaimana Nabi Muhammad mempraktekannya, sehingga ikut Allah harus ikut Nabi Muhammad. Jadi mun sehari semalam apa jeng ning dukaleh makin pian ngucak beda ayat dah itu ditolak karena sampean tak norok Nabi Muhammad. Jelas? Apa jeng ning dukaleh tak tolak. Apa jeng dukaleh pian ni kata terima. Apa nak boleh selalu apa jeng sekali. Kan ada lagu naro duhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, itu ketomana. Lo apa jeng sekali. Jadi ikut Allah tidak ikut Rasul tidak diterima. Sebaliknya kita ikut Rasul tapi tidak ikut Allah ditolak. Contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu istrinya berapa? 7766 tabar. Nabi Muhammad itu jumlah keseluruhan istrinya ada 11. Tak usah ai ini kene tahu apa keke. Dan tok sekali. Arab yuk. Tak norok. perhatikan dulu ini. Rasul itu istrinya ada 11, cuman ketika Rasul wafat itu meninggalkan 9 istri. Jumlah keseluruhan istrinya 11. Nggih, sampean pah norok Nabi Muhammad, saya ikut Nabi Muhammad, pahabi ini 11. Itu ditolak karena sampean tidak ikut Allah, cuma ikut Nabi Muhammad. Sementara firman Allah
fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah seorang perempuan itu 1, 2, 3 atau 4. Allah memberi batas 4. Nabi Muhammad istrinya 11. Sampean bilang saya ikut Nabi Muhammad abinya 10. Mpian tak sabini 10 karena Nabi Allah ibati simpa. Berarti mpian cuma norok Allah tapi tak atorok. Sampean cuma atorok Nabi Muhammad tapi tak atorok Gusti. Jelas. Makin sini kempian pangucap macam banyak angrajin. Macam banyak. Saya sampaikan. Yang pertama, tradisi orang kafir jahiliyah itu dulu itu menikah sebelum Islam datang. Orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah itu ada yang punya istri 100, ada yang punya istri 50, ada yang punya istri 200. Itu tadi sejahiliyah. Islam masuk, akhirnya oleh Allah dibatasi. Nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Coba saya bertanya, 4 itu sebenarnya ditambah apa dikurangi? Kurangi, jangan ngucai tambah. Cila ada yang 100 ditimpa apa bisa ngucai tambah. Berdeki penceramah naik ya. Jadi istri 4 itu sebenarnya bukan ditambah, dikurangi. Sebelumnya itu ratusan. Ada yang punya istri 28, 30, 40. Ini tradisi jahiliyah. Islam masuk. Islam itu bijak, dikurangi oleh Allah. Jangan banyak-banyak, 4 saja. Terus bagaimana Nabi Muhammad kok istrinya lebih dari 4? Yang pertama, perhatikan. Ini khususiat keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Nabi Muhammad itu punya keistimewaan yang keistimewaannya tidak dimiliki orang lain. Contoh, Nabi Muhammad menyentuh istrinya dalam keadaan punya wudhu itu tidak batal. Kalau jatiroto batal. Nabi Muhammad air seninya suci, kalau kencing suci. Semua kotoran yang keluar dari Nabi Muhammad itu suci. Nding embian. Mangga namun di ngembian lo gratis nangkin majer 2000 muni patoro. Arapa? Beci orang. Semua fudul Nabi Muhammad itu suci, darahnya suci, kencingnya suci, semua yang keluar dari Nabi Muhammad itu kotorannya semuanya suci. Dan ketika dikeluarkan tidak berbekas, semuanya ditelan oleh bumi. Itu keistimewaan Nabi Muhammad, tidak sama dengan yang lain. Paham? Loh, tapi Nabi Muhammad itu kok istrinya sampai 9, sampai 11. Perhatikan, Nabi Muhammad itu menikah pertama kali itu usia 25. Sampai umur 40 tahun Nabi Muhammad itu akhirnya ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Menikah lagi dengan Siti Aisyah sampai umur 51. Ketika umur 51 terjadi banyak peperangan-peperangan. Akhirnya banyak sahabat berperang ikut Rasul, suaminya wafat di medan perang, suaminya meninggal dunia, akhirnya istrinya itu tidak ada yang ngerawat. selake tinggal umur bini nawatuah ada searabat. Jadi saya kabin bi Nabi Muhammad nikah adalah janda-janda orang yang tidak ada yang merawat, dan semua istri-istri Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kak dintoh araji tak ada sedaya pakun Allah. Bahkan ada satu istri dia yang menikahkan Allah secara langsung. Siapa? Nabi Muhammad dinikahkan dengan Siti Zainab. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang yang doyan nikah, bukan. Nabi Muhammad menikah lagi itu pada umur 51 tahun. Umur 51 tahun itu sudah waktunya laki-laki tak terobini ya. Mau nengak seni kumiknya. Apa cak hahu munanda mayo mana? Ongguan tadi. Nabi Muhammad nikah araji boleh setelah umur 51 tahun.
andaikan Nabi Muhammad dikabut lakar-laking burle-burna garing bini tak ada tek seket hitung tahun umur sakemi kanjing Nabi tak ada hitung lah sampai beluk kanjing Nabi karena kebiasaan orang-orang jahil ini kan abini banyak Nabi Muhammad pakun ada hitung Sayyidatina Khadijah padahal kebiasaan orang Mekah bektu ni karaja bani cuma puluhan tapi sampai atusan hadirin jelas jadi Nabi Muhammad araji sampai sangat nikah saja pakun Allah bahkan ada dari sebagian istri Nabi Muhammad apolong ben Nabi Muhammad ni kebeni tro apolongah beni keng tro apa dengan itunya keng tro apa dengan akhirat Siti Saudah dia tidak mau ketika bagian Nabi Muhammad tidur bersamanya di Siti Saudah sampian silahkan tidur bersama istri yang lain dan gula apolong benempian beni tro apolong itunya tapi tro apolong akhirat jadi tak pada ben saya pikir kaula ajunan Nabi Muhammad ni kebeni masalah urusan tunya saja keng markenah atau pakon ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Nabi Muhammad tak pada ben saya coba kibi orang mun lakar Nabi Muhammad libur karing bini tak kira sampai umur seket umur segemi umur telok lema pak polo lema seket ni ketentuan ampun atam pebi ni ana apa ketika umur seket situng Nabi Muhammad ada jipole saja kak dinto epakun Allah ben seekabin bi Nabi Muhammad kak dinto janda-janda yang suaminya wafat dalam peperangan tidak ada yang merawat bi Nabi Muhammad eka polong mak leo ding ni kebude si Arab daki jelas ke jadi dalam Islam oleh reng laki nikah abini mata nyempit bu iya pak aja waduh iya mpian dalam Islam oleh reng laki nikah abini pak jadi umpama laki nampian terobini ya boleh nah ada iya dia berarti tak manti pengajian dia lama dia apa buru ayat coba anja lagat dia yang gini ada mau urusan nggak dia lo bisa guna mau tanya ibu-ibu menikah lagi itu diperbolehkan dalam Islam setuju apa tidak nyampit setuju sepenting benitang laki reken laki na orang ropa kemet lagi nanti biar rojak diguli Allahumma sholli ala Muhammad. Di Indonesia ini bukan hanya ada hukum agama tapi juga ada hukum negara boleh menikah lebih dari satu tapi atas izin istri tua jadi kalau istri sudah tanda tangan saya nikahkan saya dengan penuh kesadaran memperbolehkan suami saya menikah lagi dan setelah itu saya racun biar mati semua nah, kalau sudah gitu nanti wakopa sampai dia kakek kok habis sering bini bilang berarti yang tak setuju mun selaki abi ni boleh masyarakat Jatiroto pengumuman wahai kaum Hawa mun sampian tak setuju mun laki na sampian abi ni boleh pengumuman kaum Hawa tak langkong ci mun laki na tatangga na cek puntil pun nah aku pak Jo mantap deh iya Mona, kalau bahas poligami sampean lagunya aku tak mau jikalau aku dimadu pulangkan saja ke rumah orang tuaku baru saja kau berada sudah mau kawin lagi mon kan te poligami ji ya laguna aning mun tempo na katibi empian janda bak laguna antara supena ate lakena orang sepekere jadi impian karo keng lakin tak ikut ki yang pungi orang keng impian ngambong ngaka orang daya tepak garing apa dina aja nah masuk paiko saya kiri grup nampian ria mangkana mun impian tanda lagi nabi ni boleh tak langkong ki wahai ibu-ibu janda mun laki na tatangga na aja telepon kabala mohon maaf mas sampean sudah punya istri sampean sudah punya anak
mohon tidak untuk menghubungi saya. Iya lek kok makian di bini kok cek libur kakake pokong acelak sampai akacah ngala udung ilmu peteh mun melak padang imata king mun medem bedek yate. Jawab bimbian sapora masgi melegengan ke pasar lempong pamule na lebet tetian tak nyaman andi laki ngempong pun arena atik gentean. Kopak padahal sembian saya kocak dia berarti sembian ngupai sembian tipi dia ini kujam arah apa jengkok ni kuding tipi yuk munding tipi apa nak boleh tengku makai tekuk arah apa jam lah kok ni kujam rebeni ke ngambu ke ni kujam rumah takok mate makana anjak guli dah ya jarum macam hahaha ih sebel deh ya kok beli di India kok di Mathura mau di Mathura ya Mathura saya minta lagu India kok saya tahu kalau lagu Mathura pepe pepe kalompang bibir jeruk saloni mun lakena tak cakang cek gelem keloni masuk Pak Eko apa anda saya masuk di bini Pak Eko kiri kakek ini bini apa ngocaan masuk Pak Eko saya nggak itu mau bini Pak Eko tanya aki apa nih saya masuk apa nih saya masuk Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dalam Islam nikah 4 itu bukan ditambah, bukan memperluas laki-laki, mempersempit laki-laki. Dulu istrinya 100, dulu istrinya 20, dulu istrinya 50. Islam datang, kata Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna, 2 saja, wa sulasah 3, wa ruba atau 4. Ini cuma bahan pertimbangan. Setelah itu lalu Allah memberikan kata perintah. Meriki mana laki mereka dina dia. Mereka. Jadi karena dulu nikah itu 150, oleh Allah diberi bahan pertimbangan. Allah memberi bahan pertimbangan. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah 2, 3 atau 4. Lalu setelah itu Allah memberikan ketegasan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau menikah lebih dari 1 kau takut tidak adil, 1 saja, jangan banyak-banyak. Ini kata Allah, boleh 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut tidak berlaku adil, fawahidah, 1 saja. Mungkin kita tekah, mungkin pesen kita banyak, hitung baik. Kulai pesen bi guru gula, cong bini situng baik, tin aja bini lebih di situng, maki situng kor libeli pada ben sebanyak. Gua makanya saya itu nikah cuma 1, saya hanya istri 1, dan memang cita-citanya hanya punya 1 istri, 1 di Madura, 1 di Lumajang, 1 ikan pekun situng, karena saya itu laki-laki setia, setiap tikungan ada aja. Dan saya itu laki-laki istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah. Ada benteng laki saya dina deh, maju. Ku melo kenang ani pekembet bini kapis. Pak bapak tangkan jenis rakit nyel kede begitu. Allah, malah ruak benda saya pengempun anak ang dek mabini nas. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon.
Ada berapa perintah bergandengan di dalam Al-Quran? Ada berapa? 3. 1, ati Allah wa ati Rasul. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Kalau cuma ikut Allah gak ikut Rasul, tidak diterima. Orang yang ikut Rasul tidak ikut Allah, tidak diterima. Sehingga kedua-duanya sama-sama diikuti, maka dia akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan termasuk kita bisa ikut Allah, bisa ikut Rasul. Amin Allahumma. Hitung setengah jam lah. Iya, siapa sih ambu? Mayu. Siapa minta India? Kore, duet. Panitia beri mic. Janam tikalo mat gai buria. Miyaha ho yaha. Siapa kok? Berarti pian lo percaya aja cek pernah kena sahrulkan ya. Lo tak percaya aja ya. Tak kira percaya aja cek gula bayi lo percaya aja. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 1. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasulullah. Ikut Allah harus ikut Rasul. Ikut Rasul harus ikut. Tidak diterima orang yang ikut Allah tapi dia membelakangi Rasul. Tidak diterima orang yang ikut Rasul tapi dia membelakangi Allah, sehingga dia berjalan menuju kedua-duanya, ikut Allah dan ikut Nabi Muhammad. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir. Amin. Amin. Tunggu dia. Saya nomor 2. Allah ada dalam Al-Quran, Anishkurli wali walidaik. Ini perintah yang kedua. Apa kata Allah? Anishkurli wali walidaik. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kata ulama, tidak diterima ibadahnya orang yang menyembah Allah tapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebaliknya, percuma berbuat baik kepada kedua orang tua tapi dia tidak menyembah Allah. Sehingga orang yang menyembah Allah harus syukur, berterima kasih, berbuat baik kepada orang tua. Orang yang berbuat baik kepada orang tua, dia harus ibadah dan taat kepada Allah. Kalau satu dihilangkan, tidak dilakukan, tidak diterima, karena perintah ini bergandengan yang harus dilakukan secara bersamaan. Jelas? Kata ulama, coba kita bandingkan. Anishkurli, hendaklah bersyukur kepadaku, wali walidaik, dan kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku setelah aku, kata Allah, kedua orang tuamu. Saking dari muljana bapak benembu esabe sama dengan Allah iruntutan ayat ni kehadirin. Mari Allah apa benembu. Saya rasa syukur ke Allah. Syukur karing tua dua. Apa sebab? Saya ke baik kaula benajunan ni ke Allah keng melalui sebab orang tua dua. Bener. Bandreng tua dua malarat tongku searabat kaula benajunan. Bener. Lebih-lebih orang sepo bini. Ibu itu mengalami 3 musyaqqah yang tidak dialami oleh bapak. Syu'ubatil hamli, melarat mengandung, wa syu'ubatir rada, wa syu'ubatil wiladah, melarat tarembi, wa syu'ubatir rada'ah, melarat nyusuin, ngandung, rembi, nyusuin. Mangkana cepon kanjeng Nabi, al ummu ahakku bil birri wal abu ahakku bit ta'ah. Mun bagusa pabagusan kambu, mun ni serah peniseran kambu, ing mun atoroan ke bapak, karena mun embuk saya bak ada perasaan benih pikiran. Ing mun bagusa pabagusan kambu, ing mun ni serah peniseran kambu. Anapa embuk ni kemelarat tetelo kalih lebih raja tempeng bapak. Makanya sampai lambak beda lagu, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat. Kau mengandung boleh tak remare sampai betul iya malah ayah ni kau
lembu ni kemelarat bertubi-tubi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dia itu hamil 9 bulan, ngandung sangang bulan ni katibi. Lima bedare ngandungnya kedua. Ya Allah, apa nak boleh kandungan lah umur sangang bulan? Udah iya no. Cak make koceng lo itu mampu kena ngeta. Cak ingat apa aja tu? Koceng. Bener. Tedung serba melarat. Nggih. Tedung mereng sejaga melarat. Tedung napang takwa letu. Tedung kentang tambah ibi emang. Hai hoi. Berat. Neka ngandung neka beda mun 3 kilo, biasanya 3 kilo ki. 3 kilo reng laki sambian mun tro tahu ngak napa melarat taring bini ngandung. Nyari nyior otabe semangkah sebereng 3 kilo, sabe katabung sampian, talik ibn samper. Kejang Jumat kiba, kejeding kiba. Alako becak kiba. Cak bidabit seminggu pai mun tak mincret ya. Berat ngandung deh bener. Mare ngandung berat rat melarat daya pahrembi antara na odi ben mate. Maka nareng lake sambian mun bini narembi jauh-jauh norok ke dalam mak le tahu ngapa perjuang nareng bini. Tarik napas, keluarkan. Tarik, keluarkan. Kok tahu saya ikut ke dalam? Bini kula rembi aku lah nyono colok je. Kula bini kula rembi aku lah masuk ke dalam. Bini kula nyandar ke kula nekuk kata nang kula makana kula ngiding kapi. Nak acing ke bawah terus. Lecang kula mun acing ke atas ku tak adrap mare nare. Terus nak acing terus. Kula bedaya ting haram noro acing sagale. Orang jijik metu kemi kok yu. Ya Allah, kula tak betah tanya ke ibu bidan yang masih lama bu. Sebentar Ustaz, masih buka 7. Kalau lahir buka 10. Wah, kau boleh kelak buka TV kok bu. Ya Allah, perjuangan perempuan saat melahirkan. Laki-laki itu hanya mampu menahan rasa sakit 45 del. Silakan sampean tanya kepada dokter. Laki-laki itu hanya mampu menahan sakit 45 del, sementara perempuan hamil itu mengalami sakit 57 del. Ayo, kuatan kemarin laki bendeng bini. Kuatan reng kuatan reng laki apa reng bini? Kuatan reng bini ni kangandung sangang bulan ni katibi. Nggih. Sampian lahir antara udi ben mate betul. Mari ni kasampian pah nyusue tak kung tangkung 2 tahun nyusue. Mari nyusue ngandung boleh. Mari ngandung rembi boleh. Mari rembi nyusue boleh. Mari na nyusue boleh. Mari nyusue boleh ruah. Mari nyusue pak, nyusue boleh. Allah ni sudah sampian bu. Tak mari saya nyusue, siang nyusue, malam nyusue. Ya anak kan bagi malam nyusu. Besok kocak anak angria. Oh ya Allah. Ikal pasaper ibu-ibu. Balasannya sampian itu surga nggih. Balasannya perempuan itu apa surga. Reng bini rembi sekalian, tarik nafas, keluarkan, terus enak terus. Satu kali melahirkan kayaumin waladatha ummuha, sampian rembi sekalian tu sana sampian korpas tadi sekali bu. Impian rembi sekalian tu sana reng bini ni ka korpas tadi sekali. Mangkana rembi pentahun bu. Mak le korpas kapi. Muada karina sekali je no. Siapa nyempit sih?
Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kata Allah, siapa yang dia taat kepada Allah, siapa yang menyembah kepada Allah, lalu dia tidak berbuat baik kepada seorang ibu, dia tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas. Bahkan orang saya masake ati naring tua deh, orang saya masake ati naring tua, orang saya maloka perasaan naring tua pahlu atopet, orang nikah ikamate kafir. Hadirin, hati-hati. Orang saya tak bagus karing tua pahlu atopet tak minta sapora ikamate kafir. Bukan guna ulama yukhsha ala khitami man takallama halal adani au asa'a muslimah au aqqa aslan au ta'atu khamra au istakhaffa fi sholati amra. Badalema orang jati roto mun lema nikai kalako ikamate kafir. Satu, man takallama halal adan, orang seakan ketika masjid An-Nur adan Allahu Akbar, Allahu Akbar, baju cupang kaki leh. Masjid adan sampai akan lain ikamate kafir, ikamate. Hati-hati, hati-hati. Makanya kegiatan apapun kalau sudah adan berhenti dulu. Apapun yang dibicarakan kalau adan berhenti dulu. Saya kalau pengajian pas tengah ceramah pas adan saya break istirahat, mari kita jawab adan sama-sama. Apa-apa adan ini panggilan Allah, hanya saja manusia yang memanggil. Makanya ulama ahlu sunnah wal jamaah ini kata langsung adan ibriin pendahuluan terdahulu makle sampian sealako pamare tulian seakan deneng. Makanya lo langsung adan kan bedah pendahuluannya itu ya imamal mujahidin salatu wassalamu alaihi. Gak usah, gak apa-apa. Oh, jalan Madinah dia tegak mempaham kata kuning mulai na poton bini-bini tak temu dia. Gak usah dikumpul, gak usah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau lagi azan semua kegiatan berhenti. Kan dena apa saus mun tempona adzan ambuah kisah kan de. Sampean tempona main HP, keng tempona adzan sabek geluh. Mun tak sahabat cek pamunyi cek sampai berdemunyi saya nyanyi adzan nikah ikamate kafir. Hadirin, sampean temponan iku TV, temponan iku berita pak lebur sampean saya patena iman remote nikah itu patu berdegem permik asilang itu namanya silent. Uning silent ini akan jekung banyak geluh aja silentnya mana. Hah? Mun sekilen ke bawah. Silent ni kalau so kanto ni. Makan ro banyak gelunya nyaman silent. Mun sekilen deh iya. Jadi mun tempo na adan pala TV na tayo pati na. Kempur mic ni kapece, TV na tak mate, king suara na tada. Jadi sa ilm TV jo karo kare kebiinget to. Tempo na berita, pemirsa. Hasil perhitungan pemilu kemarin telah ditemukan. Jangan cak gila tang condok ke bola terbilum pentong kaki di kok kemarin congocor ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Magi panitia panas keng dodus sing ngadliar. Oh, na binda tak usah. Ente pengkutun maren. Iya kok ndak kalakal kok. Keng kobok kapotton dah dina dia. Banyak gojek bukan ngeda kok. Selalu tak ada bedek dia. Ini tak mau nek binek dia nengkik pada bedeng pendenan karena bedek dia nah saya kuring beti ke bingkar mau anak glowing oleh nabang mekar jadi
Apa munyi petek kini gitu aja. Pon yukhsha ala khitami man takallama halal adhani au asa muslimah. Nomor 2, saya kawaris mati kafir orang selebur masake atena orang pada Islam mah. Hei, sebur leburnya ke atena orang lah. Sebur lebur masake atena tatang. Jaga mun tekan cekrena takut masake kau ring mabere, takut masake kau ring sebelah tahan. Mun kadung lesan ni ke masake orang lain sampean minta sapora mungkin ni sapora ing make sapora sakit ing geres sapakun sampai mati tak kira hilang. Ring jati roto pah ngucap kok le mun ingat ke kandani sisepnya sepap ro tete tawi di mabro tete ha dalam mun saya luar jo nyaman buntok dedet si mau cai dolum mun saya luar ingat apa Allahumma shalli ala Muhammad awaqqa aslan. Saya nomor telo kawaris mati kafir. Saya nomor telo yang menyebabkan mati ala suil khatimah, mati Islamnya tidak dibawa mati. Yang ketiga au akko aslan orang tereka karing tua dua, orang masake atena ring tua dua, orang tereka karing tua dua, orang selangka karing tua dua mati kafir. Hereng jati roto napa na polereng jati roto napa na polereng lumacang napa na polereng Penggalan. Dulu ada sahabat Nabi, ini sahabat namanya Alqamah kurang didik mati kafir gara-gara masake ati laring tuana hadirin. Alqamah ini sahabat Rasulullah, ketika mau mati ditalkin telinganya la ilaha illallah. Alqamah aketek tanda sahabat lain nelken la ilaha illallah. Nabi Muhammad ada yang dilapor, sahabat melapor kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Alqamah mau mati disuruh baca la ilaha illallah, Alqamah tidak mau. Datang Nabi Muhammad, kata Rasul, kaifa salatuhu, bagaimana salatnya? Salatuhu kada wa kada. Salat tak paling bagus Alqamah ya Rasul. Alqamah ni ibadahna luar biasa. Alqamah ni kemun Jumat, Kemis lamangkat. Wah, berarti yang di bini dua dia. Gongwan Alqamah, kaifa salatuhu, bagaimana salatnya? Kaifa saumuhu, fasaumuhu kada wa kada, puasanya luar biasa. Kanjeng Nabi pahatanya, ki bedereng tuanah, beda ya Rasul, panggil reng tuanah. Panggil reng tuanah. Rasulullah bilang kepada ibunya, Alqamah takut punya salah, mohon diampuni. Ini Alqamah mau mati tidak bisa baca la ilaha illallah. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, saya tidak bisa memaafkan Alqamah ya Rasul. Alqamah terlalu menyakiti perasaan dan hati saya, dan kula tak bisa nyapora Kanjeng Nabi. Tapi Alqamah ni kemangkin mati ya, ni maca la ilaha illallah tak bisa, tinggal mati kafir lah kafir. Kula tak bisa nyapora ke Alqamah nikah. Kanjeng Nabi cak saking Alqamah ni kasih sakit mulai kini, dan kula tak pati sakit hati. Cak saking Alqamah ni kasih langka kula mulai kini, kula tak apa-apa. Kula secek berenggara-gara Alqamah ni kasih langka ketika andi bini nak emeliaki kalampi kula tak emeliaki, bini nak emeliaki emas kula tak beri, bini nak ialem kula gedak, bini nak panyaman kula tak nyaman. Kula cek saking hati pulang kula poroben bini Nabi Alqamah ni, dan kula tak ada sapora nak bila ke Alqamah. Ini ngaki sini serang ke bini ben karing tuan aja.